Kita mulai dari satu kondisi struktural. Ketika sebuah negara adidaya memutuskan menggunakan kekuatan militer secara langsung untuk mengubah kepemimpinan negara lain, maka yang diuji bukan hanya kekuatan senjata, tetapi legitimasi global, stabilitas kawasan, dan batas hukum internasional. Venezuela menjadi titik uji itu. Aktor utamanya adalah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump berhadapan dengan rezim Nicolas Maduro. Momen ini krusial karena ia mengaburkan batas antara operasi penegakan hukum, intervensi militer, dan rekayasa transisi politik. Kasus Venezuela ini bukan soal benar atau salah secara moral. Ini tentang bagaimana satu kekuatan besar menguji batas hukum internasional ketika merasa terancam. Ini bukan soal hanya satu rezim. Ini tentang presiden global. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Washington menganggap kepemimpinan Maduro bukan sekedar rezim otoriter, melainkan simpul dari jaringan kriminal lintas negara, khususnya narkotika. Dari sudut pandang ini, Venezuela tidak lagi diposisikan sebagai negara berdaulat yang bermasalah, tetapi sebagai sumber ancaman langsung terhadap keamanan domestik Amerika Serikat. Dalam konteks tersebut, opsi diplomasi dinilai tidak lagi memadai. Di saat yang sama, Venezuela berada dalam kondisi rapuh. Ekonomi runtuh, institusi negara melemah, dan ketergantungan pada dukungan eksternal, terutama Kuba, serta relasi oportunistik dengan Rusia, membuat negara ini tidak sepenuhnya otonom dalam pengambilan keputusan strategis. Ini membuka ruang bagi kalkulasi bahwa resistensi internal terhadap operasi militer akan terbatas. Di sisi Amerika Serikat, terdapat beberapa lapis aktor. Gedung Putih mendorong keputusan politik dan narasi publik. Militer menjalankan perencanaan dan eksekusi teknis. Aparat penegak hukum dan intelijen menyediakan justifikasi hukum, termasuk dakwaan pidana terhadap Maduro. Kepentingan jangka pendeknya adalah eliminasi figur yang dianggap ancaman. Kepentingan jangka panjangnya adalah mengubah struktur kekuasaan Venezuela agar lebih selaras dengan kepentingan regional Amerika. Di sisi Venezuela, aktornya tidak tunggal. Rezim Maduro tidak hanya bergantung pada militer nasional, tetapi juga pada aparat keamanan yang terfragmentasi dan dukungan personel asing, terutama dari Kuba. Ada perbedaan kepentingan antara elit politik, militer reguler, dan aktor eksternal yang menanamkan pengaruh di Caracas. Fragmentasi ini penting karena menentukan seberapa jauh rezim mampu memobilisasi perlawanan. Aktor eksternal lain tidak kalah signifikan. Kuba berkepentingan mempertahankan akses ekonomi dan pengaruh politik. Rusia memiliki kepentingan energi dan geopolitik, meskipun keterlibatannya lebih bersifat simbolik dan ekonomi dibandingkan operasional. Dalam kasus ini, tidak ada aktor yang benar-benar tunggal. Setiap pemain membawa kepentingannya sendiri-sendiri dan tidak selalu sejalan, bahkan dalam satu negara yang sama. Disinilah biasanya celah kekuasaan mulai terbuka. Inti dari peristiwa ini bukan pada klaim heroik operasi militer, melainkan pada mekanisme yang memungkinkan operasi semacam itu terjadi. Pertama adalah trade-off antara kecepatan dan legitimasi. Dengan memilih operasi mendadak dan tertutup, Amerika Serikat memaksimalkan unsur kejutan, tetapi mengorbankan proses konsultasi politik, baik domestik
maupun internasional. Kedua adalah hambatan institusional. Dalam sistem Amerika, penggunaan kekuatan militer idealnya melibatkan pemberitahuan dan persetujuan legislatif. Namun dalam kasus ini, alasan keamanan operasional digunakan untuk menunda dan meniadakan proses tersebut. Ini menciptakan preseden bahwa eksekutif dapat memperluas ruang geraknya dengan mendefinisikan ancaman secara unilateral. Ketiga adalah struktur keamanan regional. Venezuela secara teori memiliki pertahanan udara dan militer yang cukup besar. Tetapi dalam praktiknya, sistem tersebut tidak terintegrasi dengan baik, kurang siap, dan bergantung pada loyalitas personel yang tidak solid. Ketika pertahanan ini dinetralisir, bukan melalui perang terbuka, melainkan lewat penetrasi cepat, ruang gerak rezim langsung menyempit. Keempat adalah dinamika internal rezim. Ketergantungan pada pasukan atau penasihat asing menciptakan dilema loyalitas. Saat kontak senjata pertama justru melibatkan personel non-Venezuela. Ini menandakan bahwa militer lokal tidak sepenuhnya menjadi benteng terakhir rezim. Struktur ini membuat operasi penangkapan figur puncak menjadi mungkin tanpa eskalasi nasional. Terakhir adalah kalkulasi pasca operasi. Dengan menyatakan niat membentuk administrasi sementara, Amerika Serikat mencoba mengisi kekosongan kekuasaan sebelum aktor lain, baik internal maupun eksternal, mengklaimnya. Ini bukan sekedar soal mengganti presiden, tetapi mengendalikan fase transisi. Operasi seperti ini hanya bisa terjadi jika institusi lawan sudah rapuh. Bukan karena kekuatan penyerang terlalu besar, tetapi karena struktur pertahanan dan loyalitas internal tidak solid. Kekuasaan lebih sering hancur dari dalam, bukan dari luar. Namun mekanisme ini memiliki batas. Risiko utama adalah legitimasi. Tanpa mandat internasional yang jelas, operasi semacam ini rentan dipersepsikan sebagai agresi. Tekanan datang dari komunitas global, termasuk negara-negara yang khawatir presiden ini dapat digunakan terhadap mereka di masa depan. Risiko kedua adalah stabilitas internal Venezuela. Menangkap figur puncak tidak otomatis menciptakan pemerintahan yang berfungsi. Fragmentasi elit bisa berubah menjadi konflik horizontal. Selain itu, administrasi sementara yang dikelola pihak asing menghadapi resistensi sosial dan politik yang tinggi. Batas gerak Amerika Serikat juga nyata. Mengelola transisi membutuhkan sumber daya, waktu, dan legitimasi lokal. Tanpa itu, operasi militer yang sukses secara taktis bisa gagal secara strategis. Di tingkat regional, Kuba menjadi pihak yang paling terdampak. Hilangnya akses dan pengaruh di Venezuela berimplikasi langsung pada ekonomi domestiknya. Negara-negara Amerika Latin mencermati dengan waspada, karena ini mengubah persepsi tentang sejauh mana kedaulatan dihormati di kawasan. Secara global, implikasinya terasa di pasar energi. Venezuela adalah variabel penting dalam kalkulasi minyak, dan setiap perubahan kontrol politik mempengaruhi strategi negara-negara produsen lain, termasuk Rusia. Ketidakpastian ini menambah volatilitas pada rantai pasok energi global. Ketika satu wilayah dijadikan contoh, maka negara-negara lainnya dapat menghitung sendiri resikonya. Inilah efek domino geopolitik yang jarang terlihat di permukaan. Stabilitas wilayah berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan aturan. Bagi Indonesia, isu ini relevan pada beberapa lapis. Pertama, dari sisi diplomasi.
Indonesia perlu membaca arah baru praktik intervensi global dan menyesuaikan posisi prinsipilnya terkait kedaulatan dan hukum internasional. Kedua, dari sisi ekonomi, fluktuasi pasar energi akibat ketidakstabilan Venezuela dapat mempengaruhi harga dan perencanaan impor. Ketiga, pada level strategis, ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada figur atau rezim tanpa institusi yang kuat menciptakan kerentanan ekstrim. Pelajaran ini relevan bagi negara berkembang yang sedang membangun ketahanan institusional di tengah tekanan geopolitik. Singkatnya, peristiwa Venezuela menunjukkan bagaimana kekuatan militer, legitimasi hukum, dan rekayasa politik bertemu dalam satu operasi. Keberhasilan taktis tidak menjamin stabilitas strategis. Batas utama bukan pada kemampuan menyerang, melainkan pada kemampuan mengelola akibatnya. Dalam peta kekuasaan global, ini adalah pengingat bahwa kekuasaan bisa berubah cepat, tetapi hukum dan konsekuensinya bergerak lebih lambat. Venezuela mengingatkan kita bahwa perubahan kekuasaan dapat terjadi dengan sangat cepat. Namun konsekuensi hukumnya selalu datang terlambat dengan waktu yang lebih lama. Karena kekuasaan selalu berubah, namun hukumnya tetap sama.